menjelaskan mengenai geothermal continental type. Berikut adalah anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karissa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal studi khusus dengan tema continental type. Sistem panas bumi di Lardero ini serta posisinya dalam kerangka konseptual sistem panas bumi global, secara kolektif kajian ini menempatkan Lardero sebagai sistem panas bumi kontinental atau continental geothermal system yang berkembang dalam lingkungan kerak benua pasca orogenik, dikontrol oleh interaksi kompleks antara magmatisme, struktur tektonik, dan sirkulasi fluida hidrotermal. Lapangan panas bumi di Lardero ini juga dicirikan oleh anomali panas yang sangat tinggi, keberadaan reservoir pada batuan kristalin terfraktur, serta sistem fluida dominan uap atau steam dominate system yang telah dieksploitasi secara berkelanjutan selama lebih dari 1 abad. Sistem ini tuh tidak berasosiasi langsung dengan vulkanisme permukaan aktif, tetapi dengan intrusi granitik dangkal hingga menengah berumur neogen sampai kuarter, yang berperan sebagai sumber panas utama. Kondisi ini menjadikan Lardero sebagai contoh klasik sistem panas bumi kontinental non-vulkanik dengan umur panjang. Di sini terdapat lokasi lapangan di mana kita menggunakan lokasi di Italia, Lardero. Jadi lapangan panas bumi di Lardero ini di Travel khususnya terletak di Tuscany Selatan, Italia bagian barat. Dalam wilayah pegunungan Northern Apennines, area ini mencakup beberapa lapangan utama seperti Larderello, Travel, dan Radicondoli, dan merupakan lapangan panas bumi tertua di dunia yang telah dimanfaatkan secara komersial sejak awal abad ke-20. Secara regional, lapangan ini berada pada zona tektonik ekstensional pasca orogenik yang aktif sehingga sangat mendukung sirkulasi fluida panas bumi. Kemudian di sini terdapat ulasan kondisi geologi panas bumi Larderello, Italia. Jadi secara geologi, sistem panas bumi Larderello ini berkembang dalam cekungan yang ekstensional pasca tumbukan yang dikontrol oleh sistem sesar berarah dominan NWSE. Urutan stratigrafinya terdiri dari sedimen pasca orogenik dan napel Liguria yang berfungsi sebagai caprock. Sementara reservoir utama tersusun oleh batu gamping karbonat formasi Tuscan serta sebagian batuan metamorph basement. Sumber panas ini berasal dari intrusi magma dangkal yang sedang mendingin. Sehingga meskipun tidak memiliki gunung api aktif, sistem ini tergolong continental geothermal type dengan pengaruh magmatik tidak langsung. Permeabilitas reservoir juga sangat dikontrol oleh rekahan dan sesar dan memungkinkan sirkulasi fluida bersuhu tinggi hingga ke permukaan. Berikut adalah gambar yang mana menunjukkan konseptual sketch dari Crash of the Lardero Geothermal Area ini. Jadi gambar ini memperlihatkan sistem panas bumi continental type yang dikontrol oleh sesar, di mana air meteorit ini masuk sebagai recharge, kemudian dipanaskan oleh panas dari kerak bawah atau intrusi magmatik tua, lalu tersimpan di reservoir batuan terekakan yang ditutupi caprock. Fluida panas kemudian naik ke permukaan melalui sesar sebagai manifestasi panas bumi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fariska. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pengembangan. Jadi lapangan Larderello ini pemanfaatannya dimulai sejak awal abad ke-19 dengan penggunaan uap alami untuk proses industri kimia. Industri tersebut yaitu pemanfaatan garam. Ya, unit panas bumi yang pertama kali dipasang itu berkapasitas 250 kW. Nah, pada akhir 1930-an sampai 1970-an, pemboran itu difokuskan pada reservoir karbonat dangkal yang tersusun oleh anhidrit dan dolomit dengan kedalaman umumnya kurang dari 1.500 meter. Nah, pada fase ini kegiatan pemboran berkembang dari yang tadinya hanya di zona pusat yang paling produktif menjadi sampai ke pinggiran reservoir. Nah, eksploitasi intensif jangka panjang ini menyebabkan penurunan produksi. Karena adanya penurunan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu eksplorasi hingga kedalaman 3.000 sampai 4.000 meter, dan yang kedua yaitu reinjeksi fluida kondensat. Nah, contohnya itu ada di gambar yang sebelah kanan, itu bisa dilihat pada titik yang merah itu awal pemborannya. Namun karena adanya penurunan maka dilakukan perluasan. Next. Nah, pendalaman eksplorasi ini berhasil menembus basement kristalin di daerah Lardero ini. Reservoir dalamnya itu dicirikan oleh uap kering yang super panas dengan tekanan hingga 70 bar, dan temperaturnya itu kisaran 300 sampai 350 derajat Celcius. Reservoir dalam ini memiliki kesamaan sifat fluida dengan reservoir yang dangkal tadi yang udah lama dieksploitasi. Nah, pengeboran dalam hingga kedalaman sekitar 5 kilo itu memberikan informasi yang penting yang menunjukkan tingkat metamorfisme suhu tinggi yang semakin meningkat, dan itu mengindikasikan kedekatan dengan sumber panas magmatik yang masih aktif. Interpretasi ini didukung oleh anomali gravitasi rendah, analisis seismik, serta nilai aliran panas yang sangat tinggi. Eksplorasi modern Lardero juga didukung oleh survei seismik refleksi dan magnetotelurik yang mengindikasikan keberadaan reflektor kerak menengah atau K horizon pada kedalaman sekitar 3-7 km. Nah, contohnya di sebelah kiri bawah itu contoh dari uh, teknik geofisikanya, dan sebelah kanan atas itu contoh dari K horizon. Next.
Nah, pola pengembangan lapangan mengalami perubahan dari yang awalnya eksploitasi bersifat intensif jadi menjadi pendekatan pengembangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Nah, saat ini juga pengembangan itu masih terus dilanjutkan dengan caranya survei seismik 3 dimensi, pemboran sumur-sumur baru untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Habib Mustafa Nur. Oke, selanjutnya berikut adalah data dan metodologi yang dipakai dari berbagai sumber. Dari yang tadi sumber-sumber yang lain, ada beberapa sumber lain yang kayak menjelaskan dari metodologi seperti teknik geofisikanya. Yang pertama dari tentang thermal modeling. Dari yang pertama ini adalah data seismic reflection interpretation. Jadi kita bisa interpretasi gitu struktur bawah tanahnya kayak horizonnya di mana, intrusi magmatik, terus which one yang jalur fluidanya, terus kayak horizonnya di mana. Itu kita bisa interpretasi pakai seismic reflection. Nah, selanjutnya ini di data yang ini tuh namanya refleksi crop 18A. Kita bisa ngeliat kayak horizonnya juga di area Larderello itu terus juga ada blue spot itu indikasi perangkap fluida gitu. Jadi indikasinya tuh di sana. Nah, pemodelan ini juga kita bisa tahu overpressure dengan porositas sekitar 5% karena penyebab penurunan densitas batuan. Nah, ini kaitannya dengan anomali Boger negatif di Larderello. Next. Nah, kalau yang ini dia data 3D convective thermal modeling. Jadi kita dari data seismik lagi kita pakai 3D-nya itu biar kita tahu dari thermal itu tahu data temperatur sumur, inklusif fluida yang mana, terus seismitasnya buat rekonstruksi distribusi suhu dan aliran fluidanya dalam kisaran 10 km. Nah, ini gara apa dari metode ini kita bisa tahu sumber panasnya yang mana, zona reservoir, jalur fluida. Jadi kita bisa tahu buat eksplorasi. Nah, contoh seperti yang di data ini tuh kita tahu pola suhu dan tekanan di sini tuh permeabelnya tinggi dan memungkinkan konveksi fluida panas dengan estimasi suhunya sekitar 500 derajat Celcius. Next. Nah, kalau yang ini dia beda jurnal juga. Nah, kalau yang ini tuh datanya dia local earthquake P-wave travel time tomography. Jadi kayak pakai metode seismik pasif gitu dari gelombang P. Terus kita bisa variasi kecepatan di batuan bawah permukaannya. Kayak contoh yang ada di jurnal ini kita lihat seismik tersebut dan model VP-nya kita ngelihat anomali kecepatan tuh mirip jadi kubah gitu di tengah lapangan di panas buminya. Nah, ini eh, bisa tahu kayak horizon dari yang kayak kita ngelihat ini kubah terus kita bisa tahu high horizon intrusi magmatik dengan high horizon ini tuh itu yang jadi target eksplorasinya karena dia berkaitan dengan fluida. Next. Nah, kalau yang data jurnal itu dia pakai metode pemodelan geologi dan geofisika 3D dari data sumur, peta geologi, sama refleksi, seismik refleksi yang crop tadi itu dibikinin 3D-nya. Jadi kita bisa tahu topografinya, terus kita bisa tahu stratigrafi, terus kayak horizonnya kayak horizon neogen, terus kanape, terus satuan metamorf, dan kayak horizonnya. Jadi kita bisa memperlihatkan struktur 3D modeling, 3D modeling buat kerangka panas buminya. Nah, ini tuh caranya, jadi setiap satuan geologi itu dikasih properti dari kecepatannya itu, habis itu kita kasih di sepanjang lintasan seismiknya, terus dikonversi ke domain waktu. Jadinya kita bisa bikin penampang seismik buat stack observasi gitu. Nah, ini eh, jadi kita bisa tahu indikasi zona rekahan yang ada fluida panas ekstrim dan kita bisa tahu reservoir yang mana. Next. Nah, kalau yang jurnal yang ini dia data dua penampang magnetotelurik gitu sekitar 10 km. Nah, kita bisa tahu apa distribusi resistivitas batuannya. Ya, di mana resistivitas ini berkaitan dengan sensitivitas terhadap fluida, temperatur, dan alterasi hidrotermal. Nah, untuk data medan listrik ini diinversi pakai inversi MT2D mode TETM. Jadi kita bisa dapat model resistivitas bawah permukaan dengan RMS perkiraan 3,8. Jadi kita bisa dapat data yang baik. Nah, kayak dari ini kita bisa tahu indikasinya tuh ke play cap si alterasinya hidrotermal. Sementara saluran konduktif eh, dia buat interpretasi jalur naik fluidanya gitu. Next, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi pada studi kasus ini penelitian itu difokuskan pada 4 tujuan utama yang di mana yang pertama tuh mengidentifikasi peran struktur geologi. Jadi tujuan itu untuk melihat gimana struktur geologi itu di daerah penelitian kayak sesar, kahan dan juga zona transfer itu bisa menjadi jalur permeability utama. Yang kedua adalah mengidentifikasi adanya anomali resistivity rendah di mana kita tuh melihat adanya hubungan antara pola resistivity dengan pergerakan fluida dan juga distribusi panas di bawah permukaan. Yang ketiga adalah kita tuh melihat karakteristik reservoir panas bumi di mana kita juga melihat hubungan hidrolik antara reservoir yang dimana dia itu bisa memungkinkan transfer panas dan juga fluida pada daerah penelitian. Dan yang keempat adalah menganalisis evolusi fluida panas, di mana kita tuh bisa melihat adanya perubahan sifat dan juga mekanisme pergerakan fluida dari tahap awal menuju tahap akhir. Next.
Ini tuh merupakan hasil studi. Yang pertama adalah sumber panas dan juga anomali termal. Jadi, sumber panas pada sistem Lardnerello tuh diinterpretasikan, berasal dari tubuh magmatik yang mengalami pendinginan, sehingga dia tuh menghasilkan adanya anomali termal yang signifikan, dan juga dia tuh telah berkembang pada kala Pliocene. Jadi, tubuh magmatik itu berada pada kedalaman sekitar 3-5 kilometer dan juga dipengaruhi oleh injeksi magmatisme. Pada gambar 7 itu merupakan sketsa konseptual di mana, memperlihatkan bagaimana magma itu bergerak melalui kerak di bawah permukaan. Lalu untuk fluks panasnya itu tinggi, rata-ratanya tuh sekitar 120. Pada area lokal tuh bisa lebih tinggi lagi, mencapai 1000 mm. Pada gambar 8 tuh merupakan peta heat flow distribution pada daerah Lardnerello. Next. Ini merupakan hasil studi fluida dan juga reservoir panas bumi. Jadi, sistem panas bumi pada daerah Lardnerello itu dicirikan oleh keberadaan reservoir dangkal dan juga reservoir dalam, di mana mereka tuh memiliki karakteristik yang berbeda pula, tapi masih terhubung secara hidrolik dan juga termal. Pada reservoir dangkal itu memiliki ciri-ciri superheated dry steam, memiliki suhu 150 sampai 250 Celcius dan juga tekanan hingga 20 bar. Permeability-nya itu dipengaruhi oleh tekstur katalistik anhidrit dan juga air meteoriknya itu berkontribusi melalui sirkuit sirkulasi yang panjang. Pada reservoir dalam tuh memiliki ciri, dia tuh terletak di antara batuan kristalin yang sudah terfracture. Lalu dia tuh mengandung uap kering yang super panas, suhunya itu bisa mencapai 300 sampai 390 Celcius dan juga tekanannya bisa mencapai 70 bar. Pada fluida dalam ini memiliki kemiripannya dengan fluida pada reservoir dangkal. Pada gambar 8 ini merupakan peta permukaan di atas reservoir karbonat utama di wilayah panas bumi Lardnerello. Next. Ini tuh merupakan hasil studi di mana fluida itu memiliki evolusi, di mana evolusi awal itu dicirikan oleh keberadaan air asin yang kaya akan litium dan juga natrium. Dia tuh berasal dari magmatik dan juga fluida aquakarbonik, di mana dia tuh memiliki suhu 420 sampai 690 Celcius di bawah permukaan dan juga tekanannya tuh 90 sampai 130 MPa. Bisa evolusi akhirnya tuh dia melibatkan dekompresi dan juga adanya sirkulasi fluida yang berasal dari meteorik dengan salinitas yang bervariasi. Suhunya tuh bisa mencapai 150 sampai 350 Celcius. Jadi kesimpulannya itu pada evolusi ini fluida itu memperlihatkan adanya peralihan dari kondisi magmatik hidrotermal ke sistem yang didominasi oleh fluida meteorik. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih Erlangga. Selanjutnya ada pencitraan subsurface dan juga key horizon, di mana berdasarkan studi geofisika seperti survei seismik, refleksi, dan juga magnetotelurik atau MT, ditemukan bahwa adanya fitur bawah permukaan yang berperan penting dalam mengontrol sistem panas bumi dan juga distribusi fluida. Nah, sekarang kita fokus ke dalam gambar 10 yang ada horizon H dan juga horizon K, di mana sebagai tambahan horizon K ini dia menginterpretasikan lapisan yang ductile, sedangkan horizon yang H itu menginterpretasikan lapisan yang brittle. Nah, reflektor seismik tengah kerak yang terang itu berada pada kedalaman 3-7 km. Nah, ini juga diinterpretasikan sebagai brittle ductile boundary yang mengandung fluida yang terperangkap. Lalu kita fokuskan kepada horizon H, di mana reflektor yang lebih dangkal itu berada di atas K horizon seperti yang terdapat pada gambar, di mana letak dari horizon H itu di atas dari horizon K, dan juga diinterpretasikan sebagai intersection penampang seismik dengan extensional brittle shear zones. Next. Nah, lalu ada anomali resistivitas, di mana berdasarkan studi MT atau magnetotelurik, menunjukkan bahwa adanya saluran resistivitas rendah di area lago yang memiliki keterkaitan dengan zona flux yang sangat tinggi suhunya. Sedangkan jalur ini zona ini mengindikasikan bahwa adanya jalur aktif bagi perpindahan panas dan juga fluida seperti yang terdapat pada gambar. Studi ini menunjukkan nilai resistivitas rendah yang ditunjukkan dengan berwarna hijau yang dia meluas sampai bawah. Nah, keadaan atau keberadaan ini menunjukkan adanya zona yang memungkinkan adanya migrasi dan juga akumulasi fluida panas. Next. Berikut merupakan kesimpulan studinya, di mana ada 4 poin penting. Pertama ada struktur geologi, anomali resistivitas, sistem panas bumi, dan juga evolusi fluida, di mana struktur geologi di daerah Lardnerello seperti sesar, kahan, dan juga horizon itu berperan penting dalam mengontrol permeabilitas dan juga jalur aliran fluida panas. Lalu ada anomali resistivitas yang merepresentasikan zona permeable yang menjadi media utama migrasi fluida dari kedalaman dan juga mengontrol distribusi panas sistem. Lalu ada sistem panas bumi itu sendiri, di mana di Lardnerello tersusun atas reservoir dangkal dan dalam karakteristik suhu, tekanan, dan fluida yang berbeda, namun saling terhubung secara hidraulik sehingga memungkinkan adanya transfer panas dan juga fluida secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada evolusi fluida yang menunjukkan adanya perubahan dari fluida magmatik menuju fluida yang semakin didominasi oleh air meteorik akibat percampuran, pendinginan, dan juga interaksi fluida dan juga batuan, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kondisi dan juga potensi reservoir panas bumi di daerah tersebut atau daerah Lardnerello. Next.
Oke, berikut merupakan referensi-referensi yang kami pakai dalam membuat presentasi ini. Mungkin bisa di next. Ini merupakan tabel kontribusi dari kami berlima. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok 10.